Kali ini hadir di studio kita seorang hamba Tuhan dari Sydney, Australia, yaitu Pendeta Stephen Tanuwijaya. Selain mengembalakan gereja, satu pelayanan yang sangat luar biasa adalah dia sering melakukan penjangkauan keluar, khususnya untuk anak-anak muda Indonesia yang berada di kota Sydney, di City. Ternyata banyak di antara mereka itu yang terlibat obat bius, yang terlibat pergaulan bebas, yang masuk penjara karena kasus kriminal dan sebagainya. Dan hamba Tuhan ini mau datang mendampingi mereka, melayani mereka. Bahkan kasus-kasus yang lebih umum, pemuda-pemudi yang rendah diri, yang tidak punya masa depan yang baik, yang hancur hati, yang kecewa, dia layani dalam pelayanan konseling. Dan banyak orang-orang yang akhirnya dipulihkan, hidupnya berubah. Orang tua yang tinggal di Indonesia yang selama ini sangat kesal dengan perbuatan anaknya, bahkan sudah angkat tangan, gak tahu mau diapain. Sangat bersyukur melihat perubahan hidup. Karena apa? Saya percaya kasih Kristus ketika diwartakan dengan benar menjadi kabar baik, itu sanggup mengubah setiap orang. Ingat, visi Tuhan adalah supaya setiap orang diselamatkan. Dan karena itu dia mengutus Yesus, bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyelamatkannya. Saudara, mari kita ikuti perbicaraan ini. Saya percaya kita akan diberkati dan diinspirasikan bagaimana kita seharusnya menjangkau banyak jiwa bagi Yesus Kristus. Selamat menyaksikan. Shalom pemirsa yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya Evelyn Indriani dapat kembali menjumpai pemirsa dalam acara Pelita Hati. Pada hari yang indah ini saya ditemani oleh Bapak Pendeta Stephen Tanuwijaya. Beliau adalah seorang warga negara Indonesia, berasal dari Surabaya dan sudah 30 tahun lebih beliau berdomisili di Sydney. Pada kesempatan kali ini kita mendapatkan kesempatan yang luar biasa untuk mendapatkan berkat dari pelayanan yang dilakukan oleh Bapak Pendeta Stephen di Sydney. Seperti apa pelayanan tersebut? Mari ikuti perbincangan kami. Selamat siang Pak Stephen, apa kabar? Baik, senang sekali saya bisa berjumpa dengan Bapak. Kami mendengar tentang pelayanan yang Bapak lakukan di Sydney untuk menjangkau anak-anak yang mengalami kecanduan drugs, mengalami pelecehan seksual dan lain-lain. Apakah Bapak bisa berbagi dengan kami mengenai pelayanan yang Bapak kerjakan tersebut? Bisa. Kami mempunyai pelayanan di kota Sydney yang saya sebut sebagai Agape City Care atau pemerhati kota. Dan pelayanan ini kita memperhatikan dan mencari orang-orang Indonesia khususnya yang bermasalah di kota Sydney. Berbagai masalah yang ada dan kami berusaha untuk mendapatkan mereka. Kami berusaha juga untuk bersama dengan mereka menanggulangi masalah-masalah yang mereka hadapin. Kalau dapat saya katakan, masalah-masalah yang ada di kota Sydney cukup banyak, cukup rumit. Tidak hanya seperti tadi yang dikatakan tentang narkoba, tentang pelecehan seksual dan sebagainya, tapi masih banyak hal yang perlu kita perhatikan juga. Adapun masalah-masalah yang terjadi di kalangan anak-anak muda, banyak anak-anak muda yang mengalami masalah seperti self-esteem dan self-confidence-nya yang sedemikian rendah. Jadi tidak percaya diri dan harga dirinya yang tidak ada dalam kehidupan. Mereka juga mempunyai masalah hubungan dengan sesama, di mana termasuk juga putus cinta, sehingga mereka mengalami stres dan depresi. Ya. Mereka juga membawa kemarahan yang ada, kemarahan terhadap orang tua, kemarahan terhadap diri sendiri. Ya. Dan karena adanya kemarahan itu yang juga menimbulkan mereka kemudian mempunyai keinginan untuk merusak diri sendiri. Dan masuk ke dalam alkohol, masuk ke dalam narkoba, ya, masuk ke dalam perbuatan-perbuatan yang sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang ada dalam Alkitab. Di kalangan yang lebih dewasa lagi, nah kita banyak berbincang mengenai masalah keluarga. Dan di mana dalam masalah keluarga ini tentunya juga menyangkut mengenai hubungan suami istri, komunikasi suami istri yang tidak berjalan dengan baik. Bahkan juga masalah hubungan dengan orang tua dan mertua. Luar biasa bahwa Bapak betul-betul pelayanannya bersifat praktis kepada komunitas yang membutuhkan ya Pak ya. Bisa ceritakan nggak Pak latar belakang yang mendasari Bapak sehingga terjun pada pelayanan yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat ini? Pada waktu itu, sewaktu saya dipanggil oleh Tuhan, tepatnya Tuhan memanggil saya untuk masuk dalam pelayanan itu pada tahun 1998. Nah di situ
saya berdoa dan bergumul dengan Tuhan, ingin mengetahui sebenarnya apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, saya mempunyai suatu keyakinan juga menjadi hamba Tuhan tidak hanya sekedar menggembalakan dan berkhotbah, tapi arti kata penggembalaan ini yang cukup unik. Karena itu saya dalam bergumulan dengan Tuhan, Tuhan memberikan suatu pernyataan yang luar biasa yang ada di dalam kitab Yeskiel. Jadi kalau dapat saya katakan pada saat itu ada tepatnya firman Tuhan berkata sebagai berikut, yaitu di Yeskiel 34 ayat yang ke-16, di mana Tuhan berkata, yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan. Nah, ini yang kemudian menggerakkan saya untuk melihat lebih jauh lagi bahwa penggembalaan tidak hanya sekedar yang umum dilakukan, tetapi ada hal-hal yang penting yang harus kita perhatikan mengenai tubuh, jiwa, dan roh. Oleh sebab itu kemudian kami memulai dengan pelayanan secara khusus ini di Kota Sydney. Berarti saat ini mungkin kebanyakan orang Kristen terpusat pada pelayanannya di dalam gedung gereja ya Pak ya? Kira-kira begitu. Tapi Bapak betul-betul mendapat satu visi untuk melihat pelayanan yang ada di sekitar, di luar lingkungan gereja ya Pak. Ya. Apakah orang-orang yang Bapak layani ini semuanya berada dalam komunitas yang sama atau mereka tersebar di luar gereja Pak? Mereka justru sebagian besar ada di luar gereja. Jadi ada banyak orang Indonesia yang masih belum Kristen, belum mengenal Tuhan. Dan justru yang saya ingin nyatakan, kebanyakan yang di luar gereja ini yang mempunyai masalah. Dan tidak ada yang menjangkau selama ini ya Pak. Padahal tidak ada yang menjangkau. Bagaimana sih reaksi awal mereka Pak saat Bapak layani gitu? Apa pengalamannya? Apakah pasti reject atau mereka memang sudah lama menantikan pelayanan seperti ini atau seperti apa respon yang Bapak terima? Memang benar, sewaktu mereka mengenal saya sebagai pendeta, mereka kemudian menolak. Ada yang berkata bahwa mereka tidak mau berbicara dengan pendeta. Ya, tetapi kemudian saya katakan bahwa saya ingin menjadi kawan. Saya ingin menjadi sahabat, saya ingin membantu. Nah, di situ kemudian mereka baru mau membuka hati mereka. Dan saya percaya bahwa setiap orang, selama kita mau membuka hati, mau menerima mereka, pasti mereka juga mau menerima kita. Lalu Bapak mempunyai satu tim atau bagaimana bentuk pelayanannya Pak? Bentuk tim atau bagaimana? Saya mempunyai tim. Tapi yang menjadi counselor utamanya itu adalah saya sendiri, dibantu dengan yang lain, dan kami membentuk ada 3 kelompok sebenarnya. Pertama yang kami sebut kelompok pendengar. Ya, ini adalah orang-orang yang hanya mendengarkan saja. Lalu kemudian ada kelompok pendamping, itu yang mendampingin, dan kemudian baru masuk pada bagian yang ketiga yaitu counselor, yang akan memberikan pengarahan, yang akan mengarahkan kehidupan mereka. Sungguh sangat menarik bahwa pengalaman Pendeta Stephen begitu berdampak dan bisa menjadi berkat bagi lingkungan di sekitarnya. Sehingga orang Kristen boleh jadi berkat bukan hanya di lingkungan gereja. Pada kesempatan ini juga saya ingin mengetahui Pak, apakah ada pengalaman menarik seputar pelayanan Bapak kepada komunitas yang kita katakan tersisih dari masyarakat dan mengalami masalah. Pasti pemirsa juga ingin tahu pengalaman Bapak selama melayani yang bisa jadi berkat juga dan kekuatan untuk kita gitu Pak. Ada banyak masalah yang saya hadapin, tapi mungkin waktunya tidak memungkinkan untuk semua dinyatakan. Izinkan saya hanya berkata beberapa masalah saja. Di mana kami pernah menghadapi seorang wanita yang karena putus cinta, lalu kemudian ingin bunuh diri. Dan ini ada suatu hal yang sedemikian nyata dalam kehidupan di kalangan anak-anak muda. Betapa banyaknya anak-anak muda yang putus cinta, lalu kemudian mau berputus asa dan memikirkan untuk masuk ke dalam bunuh diri tersebut. Di samping kasus mengenai keinginan bunuh diri, ternyata juga ada kasus yang banyak terjadi di Kota Sydney, yaitu banyaknya wanita-wanita yang tadinya mempunyai kehidupan yang bebas. Dan mereka sesampai ke Kota Sydney,
mereka menyadari akan kebebasan, khususnya kalau mereka sudah masuk menjadi bagian daripada gereja. Dan kemudian ada juga perasaan yang menimbulkan harga diri dan percaya diri mereka sedemikian rendahnya. Mereka takut berbicara dengan orang, mereka takut bergaul dengan orang, mereka juga takut di dalam pelayanan. Nah, di sini tugas daripada counselor tentunya kita ingin untuk membawa mereka kembali kepada Tuhan. Kita ingin memberikan keyakinan, kita ingin memberikan harga diri mereka supaya menjadi nyata melihat seperti apa yang Alkitab katakan. Ada banyak di antara mereka yang bertanya dengan saya, apakah benar bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Pengampun? Apakah benar apa yang telah saya lakukan pada masa yang lalu dapat diampuni oleh Tuhan? Nah, di sini adalah tugas pada saya untuk memberikan keyakinan kepada yang bersangkutan, supaya mereka menyadari akan kasih Tuhan, supaya mereka kemudian juga meningkatkan self-esteem dan self-confidence-nya kembali. Karena keberhasilan dalam kehidupan itu mau tidak akan terlepas daripada self-confidence dan self-esteem mereka. Kalau harga diri mereka dan percaya diri mereka sedemikian rendahnya, mereka akan mengalami kesulitan untuk bisa berhasil di dalam dunia ini. Dalam tahun-tahun pelayanan Bapak, dalam hari-hari pelayanan Bapak pastinya banyak kendala, satu hambatan, kesulitan yang Bapak hadapi. Apa saja Pak kesulitan yang Bapak hadapi dalam pelayanan ini? Saya bersyukur kepada Tuhan, ternyata tidak terlalu banyak kesulitan yang kita hadapi. Ada beberapa kesulitan yang sangat nyata, yang jelas bahwa mengenai tenaga, mengenai waktu, dan juga mengubah paradigma seseorang. Memang karena masalah yang cukup banyak, jadi kendala yang unik, yang rumit dalam kehidupan saya ini adalah mengatur waktu, bagaimana untuk bisa memberikan waktu ini untuk bisa menangani sebanyak-banyaknya masalah. Ya. Nah, tapi ya perlu disadarin bahwa untuk mengubah paradigma itu membutuhkan waktu yang sedemikian lamanya. Betul. Tapi saya bersyukur karena paradigma seseorang hanya bisa diubah dengan kuasa firman Tuhan. Betul. Jadi dalam arti kata, sebagai seorang yang menyatakan dirinya Christian counselor, itu lebih mudah untuk dapat mengubah paradigma. Karena kalau orang melihat akan firman Tuhan dan menyatakan bukan saya yang berbicara, bukan saya yang memberi nasihat, bukan saya yang memberikan pandangan, tetapi Tuhan yang berkata. Nah, ini kemudian lebih mudah diterima oleh mereka. Dan saat Bapak melangkah keluar dari komunitas gereja dan mulai mendatangi langsung menghampiri orang-orang yang memang sedang mengalami masalah tersebut, strategi apa yang Bapak lakukan dalam pastoral counseling ini Pak, dalam menghadapi begitu banyak perbedaan masalah, perbedaan karakter, perbedaan kebutuhan? Apa strateginya Pak? Apa yang saya lakukan di dalam pelayanan counseling, bahwa kami ingin memberikan hati kami kepada mereka yang bermasalah. Orang-orang yang bermasalah kami ajak untuk menjadi sahabat dalam kehidupan. Bahkan di antara mereka kami nyatakan bahwa keberadaan kami adalah untuk sebagai orang tua rohani mereka atau sebagai kakak rohani mereka. Menerima mereka apa adanya itu adalah suatu hal yang sangat penting. Karena kalau mereka tidak bisa diterima, mereka juga tidak mau berbicara kepada kita. Betul. Lalu kemudian hal yang sangat penting juga, hendaklah kita tidak menyalahkan mereka. Banyak kesalahan-kesalahan di dalam konseling yang dilakukan, di mana setiap orang yang berkata tentang masalah, lalu kemudian dibukakan firman Tuhan, lalu kemudian yang bersangkutan dinyatakan salah. Sedangkan seharusnya kita ini harus mendengarkan. Sebagai counselor, kami harus menjadi pendengar yang baik. Harus bisa berempati dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kehidupan mereka. Nah, kalau mereka sudah ada ikatan dari hati ke hati, nah ini akan memudahkan di dalam pelayanan counseling. Ada tidak Pak selama ini mungkin yang orang yang Bapak layani lalu saat ini sudah terlibat secara khusus dengan pelayanan di dalam gereja dan mereka juga malah bisa jadi
konselor lagi gitu, ada ya Pak ya? Ada, dan dan banyak di antara orang-orang yang pernah kami layani dalam konseling, ya, karena kami menggunakan sarana konseling, sarana pastoral konseling ini sebagai sarana penginjilan gereja. Saya mempunyai suatu pandangan, jika kami bisa menyelesaikan masalah orang, maka orang yang telah diselesaikan masalah itu akan mendengarkan segala nasihat. Nah, pada waktu kami memberikan nasihat, maka firman Tuhan akan dapat dimasukkan juga, sehingga mereka kemudian bisa menjadi bagian daripada gereja. Pemirsa, saat ini bukan suatu kebetulan kalau pemirsa menyaksikan acara ini. Kita sebagai orang Kristen pastinya juga rindu untuk menjadi berkat bagi lingkungan di sekitar kita. Saat ini siapapun pemirsa, baik pemirsa ada yang pelajar, ada yang ibu rumah tangga, ada yang pengusaha, ada yang karyawan. Saat ini Pendeta Stephen akan membagikan satu berkat untuk pemirsa mengenai pastoral counseling ini. Apa yang Bapak bisa bagikan pada pemirsa Pak, agar mereka juga bisa ikut jadi berkat bagi lingkungannya? Kalau dapat saya katakan, tahap pertama yang sangat penting, marilah kita mengembangkan hati yang mudah tergerak oleh belas kasihan. Ya. Saya juga mendapatkan tugas di antara lainnya mengajar pastoral counseling. Dan pada waktu saya memberikan pengajaran pastoral counseling, setiap pengajaran yang saya berikan dengan contoh-contoh, dengan masalah-masalah yang ada, banyak mahasiswa-mahasiswa yang terkejut akan masalah-masalah yang nyata dan real dalam kehidupan. Saya pun sebagai konselor pada mulanya juga terkejut. Karena tadinya saya kira bahwa masalah-masalah itu hanya sekedar cerita yang ada di buku-buku atau di film-film. Tetapi ternyata bahwa masalah-masalah yang sangat rumit dan unik itu juga menjadi bagian dalam kehidupan. Nah, dengan mengetahui masalah, ini yang menimbulkan kita ingin mengembangkan bagaimana cara membantu orang-orang bermasalah. Baik, terima kasih Pak Stephen untuk kesempatan dan waktunya. Pemirsa, biarlah wawancara hari ini dan pengalaman dari Pendeta Stephen boleh jadi berkat untuk pemirsa, dan biarlah kita semakin hari boleh diberkati untuk